Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab korupsi. Nah, sebelum masuk ke faktor penyebab korupsi, lebih baik kita mengenal terlebih dahulu bagaimana sih pola terjadinya korupsi. Pola terjadinya korupsi menurut Fajar ada 3. Yang pertama ada machinery abuse of power, yaitu penyalahgunaan kewenangan dengan bekerja sama dengan pihak lain dengan cara suap menyuap, sogok menyogok, bahkan sampai penggelembungan dana. Nah, pada tipe ini biasanya dilakukan oleh para non-politis dan juga level pejabat yang tidak terlalu tinggi. Nah, yang kedua ada discretionary abuse of power, yaitu penyalahgunaan kewenangan pejabat yang tinggi yang memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan atau kebijakan sehingga mereka dapat bekerja sama dengan kelompoknya disebut despotis atau dengan keluarganya disebut nepotis. Yang ketiga ada ideological abuse of power, yaitu para pejabat yang mementingkan kepentingan dari kelompok atau bahkan partainya. Biasanya nanti mereka akan mendapatkan kompensasi dari apa yang sudah dilakukan. Nah, ini yang paling sangat berbahaya karena semua yang terlibat akan mendapatkan kompensasi. Faktor penyebab korupsi. Adapun dari faktor internal, yang pertama adalah sifat rakus atau tamak, yang kedua adalah gaya hidup yang konsumtif, dan yang ketiga adalah orang yang memiliki moral yang lemah. Selanjutnya ada faktor eksternal. Dalam aspek sosial, masyarakat biasanya lebih menghargai orang dari kekayaannya. Yang kedua yaitu masyarakat berpikir bahwa yang rugi jika korupsi itu hanya negara, padahal masyarakat lebih dirugikan. Yang ketiga, masyarakat belum sadar jika kadang mereka terlibat dalam kegiatan korupsi. Yang keempat yaitu masyarakat belum sadar juga bahwa mereka bisa dapat andil untuk pemberantasan korupsi. Yang kedua ada dalam aspek politik, yaitu biasanya terjadi money politik, yaitu menggunakan kekayaan atau kekuasaannya untuk memperoleh jabatan di politik tersebut. Yang ketiga adalah aspek hukum. Aspek hukum ini ada dua. Yang pertama adalah aspek perundang-undang, yang kedua adalah lemahnya penegak hukum, dan yang keempat adalah aspek ekonomi. Gaji atau pendapatan yang rendah tidak akan mencukupi kebutuhan hidup dan itu akan menyebabkan tindakan korupsi. Yang kelima yaitu aspek organisasi. Contohnya kurang adanya keteladanan pemimpin. Yang kedua tidak adanya kultur atau budaya organisasi yang benar. Yang ketiga adalah kurang memadai sistem akuntabilitas. Yang keempat adalah kelemahan sistem pengendalian manajemen. Adapun jika menurut teori ada 4. Yang pertama ada greedy, yang kedua ada opportunity, yang ketiga ada need, dan yang keempat ada exposure. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.